Oke, Sobat Montini, Perempuan Bicara kembali menyapa Anda semuanya di kesempatan di hari ini, di hari Selasa. Di kali ini untuk edisi di tanggal berapa ya ini hari ini? Di tanggal 9, di tanggal 9 November. Dan seperti biasa, Perempuan Bicara kembali hadir menyapa Anda semuanya di hari ini ya. Dan sudah ada tamu saya yang hadir juga di studio Radio Montini. Saya langsung aja perkenalkan ya, narasumber saya yang memang ya kalau dibahas kesibukan pasti padat ya, Ping ya. Iya Kak. Pasti padat. Oke, narasumber saya di sore hari ini adalah Pinkan Abigail Kyolol SPWK. Iya, betul ya sekali. Oke, sebelum kita mulai talk show, mungkin banyak juga yang penasaran gimana sih mukanya Pinkan. Mungkin bisa dibuka sedikit maskernya biar kita cuman sebentar. Cuman sebentar, Pinkan aja nggak apa-apa. Sebentar, senyum terus udah dipakai lagi. Kak, mohon maaf belum bisa. Oh, belum bisa. Oke, baik. Oke, Sobat Montini, karena memang juga mengingat ya Ping ya, di masa pandemik, walaupun juga kita ada vaksin, tapi ya begitulah ya, karena protokol kesehatan juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Okay. Maaf banget Kak. Tidak apa-apa. Oke, Sobat Montini, di Perempuan Bicara di edisi hari ini, Pinkan Abigail, siapa yang panggil aja Pinkan ya. Pinkan, iya betul. Pinkan ini adalah Harapan 3 Noni Sulawesi Utara 2018. 2018, iya benar. Dan ada juga salah satu ajang yang akan Pinkan ikuti. Tapi di ini dulu ya, dirahasiakan nanti. Okay. Nanti kalau udah mau hampir deket selesai talk show, baru deh saya bilang Pinkan itu sebenarnya mau ikut apa sih. Okay, rahasia dulu. Oke, Ping, gimana kabarnya di hari ini, Ping? Luar biasa, puji Tuhan, sehat. Terus masih seperti biasanya melakukan aktivitas seperti biasanya gitu. Aktivitas seperti biasa. Oke. Kesibukan atau aktivitas sehari-hari Pinkan itu seperti apa sih, Ping? Jadi untuk aktivitas Pinkan sendiri, Pinkan juga kan bekerja ada di salah satu dinas di Provinsi Sulawesi Utara. Terus juga menjadi freelance model saat ini. Jadi mungkin untuk beberapa minggu ini agak padat memang kegiatan, soalnya ada bridal show yang nanti akan diselenggarakan di Mantos 3. Ya, di situ Pinkan juga akan menjadi salah satu model di beberapa bridal show yang akan ditampilkan di Mantos 3 nanti gitu. Mungkin ada beberapa yang penasaran gimana sih wajah Pinkan, mungkin bisa dilihat di situ nanti ya. Oh iya, betul. Kalau ada yang penasaran bisa langsung lihat di Instagram mungkin atau Facebook. Boleh. Jadi promosi gitu. Promosi gitu ya. Iya, aduh. Oke, Ping, Pinkan Abigail Kyolol SPWK atau Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Kalau mungkin kemarin tuh disebut ST. Iya, dulu masih sarjana teknik, tapi sekarang udah diperbarui karena mungkin semuanya udah baru. Jadi dari kita yang fakultas teknik, jadi semuanya itu udah berbeda-beda tiap jurusannya gitu. Jadi kalau arsitek itu udah SARS. Jadi untuk perencanaan wilayah kota sendiri langsung namanya udah jadi Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota gitu. Baik. Pinkan kenapa mau sih ambil SPWK ini, ataukah mungkin Pinkan punya cita-cita ke depannya, aduh saya mau jadi kesini deh. Kalau saya Ivana pengen gitu, cita-cita saya sebenarnya mau jadi dosen. Oh gitu. Kalau dari Pinkan sendiri, kenapa sampai mau Pinkan jadi mau ngambil jurusan itu SPWK ya? Iya, SPWK. Kenapa mau gitu? Jadi memang dulu ya mungkin kendala anak muda yang masih mau mencari jati diri. Betul. I see. Jadi waktu itu kan lulus SMA, waktu itu masih bingung nih mau ambilnya kemana. Cuma memang dari kecil Pinkan itu lebih tertarik ke kesenian, lebih ke menggambar gitu. Jadi waktu itu kayak wadah atau fasilitas yang ada di Sulawesi Utara yang lebih ke menggambar atau apapun itu ada di Universitas Samratulangi di arsitek, Fakultas Teknik gitu. Kan PWK ini di bawah naungan jurusan Fakultas Teknik, terus jurusan arsitektur juga. Jadi program studinya baru PWK gitu. Jadi waktu itu masih mencari tahu, dulunya itu keterima
di salah satu universitas yang ada di Bandung. Cuma karena mungkin orang tua juga jangan masih dulu jauh-jauh jangan dulu jauh-jauh karena anak perempuan, anak paling bungsu. Jadi ada baiknya kata orang tua itu di sini dulu. Nanti kalau memang udah lulus mau berkiprah di mana udah terserah aja, terserah Pinkan gitu. Jadi Pinkan memilih kayaknya mau pilih arsitek aja. Puji Tuhan lulus dan juga masuk ke program studinya yang lebih spesifik yaitu PWK gitu. Ternyata itu adalah pengalaman Pinkan pengalaman. Jadi pengalaman Pinkan dan orang tua. Karena kan biasanya ya kalau apalagi baru lulus SMA mau ditanya kuliah di mana, kalau beberapa teman saya, kalau saya enggak sih sebenarnya beberapa pengalaman teman saya kok mau gitu di jurusan ini ya karena kelihatan keren gitu. Gitu ya. Jadi ternyata Pinkan memilih PWK jurusan PWK ini memang murni pure karena suka kesenian menggambar. Terus kan baru satu-satunya di Sulawesi Utara program studi ini. Jadi lebih memilih itu. Sebenarnya sempat apply juga ke Delasal, lulus cuma kayaknya memang lebih terpanggil di Unsrat. Gini, dari dulu Pinkan kan ini sebagai harapan 3 Noni Sulawesi Utara 2018. Apakah Pinkan ikut ajang pemilihan itu dari masih SMA ataukah mungkin udah pas lulus SMA? Karena biasanya ya kalau orang ikut-ikut gini apalagi dengan postur Pinkan yang bagus juga gitu, tinggi ya, pasti banyak orang yang memilih kalau saya jadi Pinkan mungkin saya mau jadi pramugari deh. Gitu. Karena pasti kan mindsetnya mungkin beberapa mau jadi ke situ gitu ya, kayaknya cocok gitu. Kenapa Jadi kalau Pinkan sendiri memang waktu mengikuti pemilihan ini dari mungkin ajang-ajang modeling atau pageantry ini dari SMA. Jujur dari SMA. Dari kelas berapa tuh Pink? Dari kelas kalau nggak salah itu kelas 2 SMA. Wah, dari kelas 2 itu masih ingat banget pemilihan pemilihan ekspresi party Manado Pos. Misalnya kan pasti kalau mungkin ada anak-anak SMA di sini pasti tahu ya kalau ekspresi party Manado Pos yang dulu. Mungkin sekarang udah nggak diselenggarakan lagi karena nama page-nya waktu di Manado Pos itu dulu ekspresi. Gitu. Sekarang kayaknya udah ganti deh namanya, udah nggak ada. Jadi ya udah. Jadi dari situ Pinkan waktu itu juga tiba-tiba dari sekolah. Jadi ditunjuk. Jadi kita ada beberapa orang cewek-cewek. Jadi kita itu cuma kayak lagi nongkrong di tangga sekolah. Iya betul Kak. Jadi waktu itu cuma nongkrong. Terus ada kalau nggak salah bahasa Inggris yang datang. Bilang ini ada pemilihan, ada kegiatan ekspresi party Manado Pos. Terus ada pemilihan modelingnya juga. Selain kan waktu itu ekspresi party ada beberapa ada beberapa kegiatan. Jadi ada jurnalis, ada band, pokoknya banyak pemilihannya. Terus dia bilang, ini ada yang satu bidang modeling. Ini kalian ikut. Jadi ada berapa orang? Jadi ada berapa orang? Iya, memang ada berapa orang. Cuma yang lolos ke 10 besar itu cuma Pinkan sama ada yang satu cowok lagi yang dari kan Pinkan SMA Ebenezer. Jadi yang lolosnya itu sampai ke 10 besar cuma kita berdua. Dan puji Tuhan pertama kali ikut cuma tiba-tiba ditunjuk langsung juara 1. Pengalaman pertama luar biasa. Puji Tuhan. Pasti gak kebayang ya. Iya gak kebayang karena pikir ini pengalaman pertama saya. Iya betul. Ada yang malahan yang ikut waktu itu dari beberapa sekolah lain yang udah lebih berpengalaman. Jadi memang Pinkan udah tahu dia ini pernah ikut model ini, model itu. Pinkan belum pernah waktu itu belum pernah sama sekali. Jadi cuma lihat-lihat berita. ini si ini yang juara ini. Terus tiba-tiba Pinkan yang juara kan, oh my god, ini bener ini Pinkan yang dapat. Iya kayak mimpi sih bener.
Itu luar biasa banget sih, Kak. Berarti dari Pinkan mulai tertarik sama modeling. Iya. Oke. Jadi gini alurnya, mungkin dari Pinkan pertama suka modeling dulu gitu ya. Apa gimana? Enggak suka modeling jujur. Karena tadi Pinkan asal ditunjuk aja gitu. Iya, karena jujur Pinkan tomboy waktu dulu. Tomboy karena pemain basket juga. Main basket. Jadi waktu itu ditunjuk sampai jalan aja catwalk nggak tahu, Kak. Memang honestly itu memang nggak tahu sama sekali. Udah bisa dibayangin sih sebenarnya. Jadi biasanya cuma pakai sepatu basket, ini pakai heels yang tinggi banget, betul, kan. Kayak aduh, kayak mau patah. betul, Kak. Wah. Oke. Berarti dari situ baru deh Pinkan ikut ajang-ajang pemilihan yang lain. Pemilihan yang lain. Dari situ banyak juga dari beberapa vendor mungkin, atau apa istilahnya, pigeon atau apa tuh? Iya, yang dari beberapa pigeon mungkin udah mulai tertarik sama Pinkan ya. Dari situ juga ini jadi kalau bilang pekerjaan bisa nggak sih? Apa hobi? Kayak lebih ke pengembangan diri mungkin, Kak, bisa dibilang gitu, develop diri sendiri dari situ. Itu wadahnya. Terus dari situ nanti mulai terjun lagi pas kuliah ya. Waktu itu sekitaran semester 3 ikut Nyong Noni Unsrat. Ikut Nyong Noni Unsrat, puji Tuhan Pinkan masuk 5 besar, dapat harapan 1 Noni Unsrat 2015. 2015. Iya. Ya. Jadi memang waktu mulai dari situ udah mulai banyak yang tertarik. Ini Pinkan ikut ini, waktu itu kan masih muda juga. Jadi ya bisa pengalaman masih aja. Ingat nggak tuh kalau semester 3 umur berapa tuh? 2015. Waktu itu umur berapa lupa, Kak. Kayaknya belasan ya. Belasan tahun. Pokoknya abis dari situ ikut juga Duta Batik Minahasa. Juara 2, dapat wakil 1. Duta Batik Minahasa di tahun yang sama, Kak. Di 2015. Tapi nggak bentrok itu waktu pas pemilihan? Enggak ya? Jadi Nyong Noni Unsrat dulu, baru pemilihan Duta Batik Minahasa. Iya, abis itu apalagi aduh banyak ya, Kak. Aduh. Duta Batik so far yang Pinkan ikutin, puji Tuhan dapat gelar sih semuanya. Mantap. Jadi abis Duta Batik, Kak, baru Pinkan ditawarin, ini udah Pinkan rasa udah ke taraf atau level yang cukup besar, ke Duta Daerah. Duta Daerah. Jadi Pinkan karena Pinkan jujur orang Minahasa Utara. Iya. Jadi ditawarin untuk ikutin pemilihan Keke untuk Minahasa Utara. Betul, Keke untuk Minahasa Utara. Berarti itu di tahun 2016. 2016 semester 5. Iya. Benar. Masih kuliah, iya. Masih 19 tahun waktu itu. Pas ikut Keke Utu juga waktu itu memang tiba-tiba juga, Kak. Memang serba tiba-tiba. Memang luckily memang semuanya serba tiba-tiba dari persiapan. Jadi waktu technical meetingnya aja itu jam 1. Iya. Pinkan itu masih di kampus jam 12 siang. Jadi bayangkan masih di Unsrat, terus langsung ditelepon jam 1. Iya, langsung ke Minut. Harus ke kantor Bupati Minahasa Utara. Cuma memang waktu itu Pinkan bilang maaf ke panitia yang waktu itu mungkin ada yang hubungin Pinkan, masih di kampus masih ada kuliah. Jadi mungkin akan sangat-sangat terlambat. Cuma waktu itu Pinkan udah kalau memang waktu itu mau dipotong nilai atau apapun itu, pasrah aja ya udah nggak apa-apa, daripada mungkin kuliah terbengkalai. Betul, apa gimana, Kak, ya karena kan pendidikan ya tetap nomor 1. Betul, Kak. Jadi setuju. Pinkan bilang Pinkan boleh mau ikut, cuma nanti kayaknya abis kuliah dulu, belum mau siap-siap, apa masih bisa ditunggu. Dari mereka pun bilang masih bisa, ini sampai sore kok. Jadi masih perkenalan juga. Ada waktu itu kalau nggak salah langsung ukur tinggi gitu. Baru ada catwalk. Jadi memang agak lama. Jadi
Jadi Pinkan itu sampai ke tempat TM-nya, technical meeting itu jam 3 Kak. Jam 3 sore. Jam 3 sore itu aduh memang hektik, sehektik itu. Kayaknya kalau saya jadi posisi Pinkan tuh jadi gimana ya? Wah, kenapa agak ini orang telat banget gitu ya? Iya gitu. Cuma memang waktu Pinkan sampai juga ada beberapa orang juga yang baru sampai. Oh, jadi sama juga ya. Jadi kayak Pinkan ya it's okay lah kalau terlambat. Ternyata ada lain yang baru datang juga. Yang penting gitu. juga udah dikonfirmasi terlebih dahulu ya. Jangan sampai dinilai juga orang ini kok baru awal udah main-main terlambat aja betul. Sih ya, betul ya. Terus dari pemilihan Keke ya betul ya. Pinkan jadi itu. Iya, puji Tuhan di tahun 2016 itu Pinkan jadi Keke-nya, jadi juara satunya, mantap. Sama favorit. Oh, jadi dua gelar sekaligus ya? Iya, memang luar biasa ya berkat Tuhan di tahun itu. Iya. Oke. Gitu. Terus dari situ Pinkan ikut langsung ke Noni? Enggak, jadi Pinkan ada lagi berarti? Ada waktu 2000 tahun. Kalau 2017 memang enggak mengikuti pemilihan pageant atau modeling apapun, cuma ikut pemilihan waktu itu bukan pemilihan sih, kayak competition, videographer competition di kampus. Puji Tuhan itu Pinkan juara 2 karena waktu itu kan suka ngedit gitu. Jadi berarti ada bakat juga di situ Pinkan ya, suka ngedit video atau gimana? Iya, edit video sama edit foto juga. Jadi waktu itu Pinkan apply ya, puji Tuhan juara 2 waktu ya? Itu gitu. Habis dari situ 2018 ikut kembali terjun ke dunia pageantry. Itu udah selesai kuliah apa belum? Waktu itu belum. Waktu itu udah mau selesai karena udah waktu 2018 sebenarnya udah masa ujian skripsi, proposal dan skripsi gitu. Terus Pinkan ikut waktu itu Miss Fashion, Fashion Jewelry, dapat favorit. Setelah itu baru dari kabupaten kota itu menyarankan Pinkan, atau ya karena kan Pinkan udah jadi juara 1 Keke, terus betul. Belum pernah ikut ke ajang Nyong Noni Sulawesi Utara. Jadi waktu itu waktu itu Dispar bilang oke, ini mungkin your turn to ikut Noni. Bilang oke. Tapi ya memang harus ada pengorbanan. Jadi waktu itu memang kuliah Pinkan memang tinggalkan karena harus mengikuti Nyong Noni Sulawesi Utara. Tapi tanggapan dari orang tua gimana tuh Ping? Waktu orang tua waktu itu kayaknya udah pasrah mungkin ya Kak. Kayaknya karena ini udah tanggung jawab. Karena kalau misalnya waktu gitu itu puji Tuhan diizinin. Karena udah kan waktu itu skripsi udah nggak ada mata kuliah sama sekali. Jadi memang udah banyak yang kosong. Cuma memang harus kayak kita di teknik harus asistensi, gambar apa semua ya gitu. Cuma kan nggak setiap hari juga. Jadi waktu itu masih boleh lah kalau misalnya mau mengikuti ajang ini. Soalnya kalau waktu beda tahun pemilihan tahunnya Pinkan sama tahun ini kan beda. Kalau tahunnya Pinkan kan memang full karantina. Hampir 2 minggu, karantinanya. Pemilihan Nyong Noni Sulut. Jadi memang harus fokus sebelum karantina juga kan kita di training. Harus training. Jadi public speaking, catwalk, terus ada beberapa photoshoot. Jadi memang sehektik itu waktu persiapan ke Nyong Noni Sulawesi Utara gitu. Habis itu 2018 di bulan September baru penyelenggaraan Nyong Noni Sulawesi Utara dimulai ya. Waktu itu memang Pinkan udah fokus waktu itu karantinanya dibuat di Peninsula Hotel. Jadi memang sekitar hampir 2 minggu itu udah kegiatannya di situ terus. Gitu. Berarti nggak ke kampus selama 2 minggu ya, Ping ya? Iya Kak. Memang juga karantina nggak boleh keluar ya? Nggak boleh keluar. Iya betul gitu. Tapi syukurlah berarti dari situ kita bisa ambil pelajaran kalau kita tuh sebenarnya bisa memanage waktu kita dengan sebaik mungkin. Betul. Yang penting kita yakin sama usaha dulu ya, Ping ya. Iya betul. Oke. Terus dari ajang pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara, apa yang Pinkan dapatkan di situ? Pelajaran yang menurut Pinkan ini sangat penting untuk diri Pinkan. Oh iya.
Nah, jadi untuk pengalaman pasti ya banyak banget sih Kak. Cuma yang Pinkan rasa itu sangat kena ke Pinkan itu saat berkompetisi itu jangan pernah membandingkan diri sendiri sama kompetitor atau peserta yang lain. Gitu Kak. Karena kalau Pinkan sendiri waktu ikut pemilihan biasanya ada kan orang yang feel insecure. Jadi pasti dia nih yang dijagoin, agak minder. Jadi mau ini itu kayak enggak all out gitu lah. Itu yang Pinkan dapat selama mengikuti beberapa pemilihan ini. Jadi jangan kalau kamu udah mau fokus mau ikut ini atau apapun itu, mau pemilihan atau pekerjaan apapun itu, kamu harus fokus di sini, fokus on yourself. Terus jangan pernah membandingkan atau malah menganggap diri rendah dari orang lain. Gitu. Jadi waktu itu Pinkan sempet baca atau dengar, cuma lupa quotes-nya itu dari mana. Jadi kayak winner focus on winning, loser focus on the winner. Jadi yang betul setuju. Betul. Jadi itu. Jadi kayak mind blowing Kak. Jadi jadi sekarang Pinkan kalau memang ini kan kompetisi, pasti ada kalah, ada menang. Jadi Pinkan juga pernah ada di posisi di atas, setelah mengikuti pemilihan berikutnya Pinkan di bawah. Jadi nggak harus kita itu di atas terus gitu. Jadi apapun yang Tuhan berikan, yang apa itu udah jadi berkat kamu, itu udah jadi porsi kamu gitu. Itu yang Pinkan dapat so far, yang kena banget di situ. Karena Pinkan jujur waktu Nyong Noni itu dari kecil kan Pinkan tahu pemilihan ini pemilihan yang besar, yang nggak kepikiran Pinkan boleh sampai ke titik ini. Iya betul Kak. Jadi waktu itu Pinkan pikir kayak kayaknya belum layak nih Kak. Tapi puji Tuhan waktu dipanggil 6 besar itu kayak kok bisa. Iya waktu itu jujur waktu pemilihan Nyong Noni kan kita dari kabupaten kota kan 3 orang. Jadi 2 noni, 1 nyong yang diutus. Nah, waktu itu Pinkan agak minder karena kayaknya yang dijagoin yang ini deh. Waktu itu sebenarnya kan Pinkan porsinya mau ikut Nyong Noni di tahun 2017. Cuma ada senior Keke yang belum mengikuti, jadi Pinkan waktu itu bilang oke, nanti dulu, soalnya Pinkan memang masih kuliah, masih masuk di waiting list ya. Iya, masih waiting list. Terus masih masuk kelas juga. Jadi Pinkan bilang enggak apa-apa ya. Enggak belum sekarang Nyong Noni di 2017 ya. Pas 2018 Pinkan udah banyak lowong, udah mulai skripsi juga. Jadi memang udah enggak masuk kelas sama sekali. Jadi oke, Pinkan memberi diri. Terus juga memang udah tanggung jawab kalau juara 1 itu diharuskan harus ke Nyong Noni Sulawesi Utara. Jadi itu waktu itu memang agak struggle Kak. Memang itu jujur kena di mental sih waktu pemilihan itu. Tapi puji Tuhan setelah Pinkan terpilih menjadi 6 besar, Pinkan waktu itu Pinkan enggak ke 3 besar itu udah 6 besar udah bersyukur, memang sudah bersyukur banget gitu. Pas crowning atau di baca jadi harapan 3 itu udah memang luar biasa banget Kak. Jadi udah memang oke, ini berarti sampai di sini, enggak biar enggak juara 1 juga Pinkan udah gak bersyukur banget ya, enggak apa-apa gitu. Pink, untuk ajang pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara, kita udah tahu ini pemilihan juga yang besar ya. Saya juga meyakini ini adalah pemilihan yang besar. Kenapa disebut besar? Karena ini adalah pemilihan diutus setiap kabupaten kota di Sulawesi Utara untuk bisa mengikuti ajang ini. Coba bayangin ada berapa banyak orang. Dan tapi dari situ juga saya suka sama apa yang Pinkan bilang tadi, kalau kita tuh sebenarnya nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain. Kenapa? Kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, yang ada malah kita tuh tambah ciut, tambah insecure. Betul Kak, betul gitu. Dari situ juga saya bisa ambil kutipan dari Pinkan yang
jujur juga bisa memotivasi ya, Iya. saya atau bahkan pendengar Radio Montini, Sobat Montini, untuk ya udah jadi diri kita aja, Iya. banyak bersyukur, kurangi mengeluh, ya Betul, jalani ya. aja kehidupan Jalani, iya, kita ya, seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Iya, betul. Oke, Ping, balik lagi nih untuk pemilihan Nyong Noni Sulawesi Utara di setiap tahun pasti ada parameter ya, parameter apa aja yang harus Nyong Noni punya untuk mengikuti Nyong Noni Sulawesi Utara. Apa aja itu parameter yang dinilai untuk seluruh peserta? Oke. Jadi berdasarkan penilaiannya itu berdasarkan brain, beauty, behavior sama brave. Jadi kayaknya memang semua pageant yang ada di Sulawesi Utara dasarnya itu. Iya. Dari memang Nyong Noni Sulut sendiri gitu. Jadi dari situ kalau brain ya pasti harus memiliki wawasan yang luas. Iya. Kalau beauty ya, dimana kalau kriterianya selalu dibilang itu harus berpenampilan menarik. Penampilan menarik itu bukan cuma ganteng atau cantik. Jadi kalian itu harus punya karakter masing-masing yang beda dari orang lain gitu. Jadi even kamu itu udah cantik dari kecil, atau ganteng dari kecil, belum tentu kamu menarik. Karena menarik itu pasti kamu itu ada karakter sendiri yang orang jadi suka ke kamu itu gimana. Iya, mungkin attitude. Baru itu kalau attitude udah ke behavior. Biasanya lebih ke sifat atau perilaku gitu. Baru setelah itu brave. Brave itu dimana kita itu berani mengambil keputusan, berani ada di Nyong Noni Sulawesi Utara ini gimana. Nanti pembawaan kamu, apa kamu berani bertanggung jawab kalau nanti kamu itu jadi penyandang gelar, gitu. Jadi memang harus berani tampil, berani bertanggung jawab. Jadi memang harus berani di segala aspek, gitu. Tapi untuk biasanya yang detail dari pemilihan itu sendiri, biasanya dilihat dari behavior rata-rata sih semuanya. Karena kalau kamu behave atau kamu karakternya atau attitude-nya itu jelek, ya pasti akan jadi minus poin di situ. Jadi kita juga melihat background juga, latar belakang dari orang-orang atau finalis yang mau ikut itu gimana sih sebenarnya, ya bisa dinilai dari behavior mereka masing-masing. Baik, Ping, untuk pelajaran penting yang Ping kan dapat saat mengikuti Nyong Noni Sulawesi Utara itu apa, Ping? Yang Ping kan bawa sampai sekarang? Untuk pelajaran. Jadi karena Ping kan terjun di beberapa pemilihan duta daerah yang pastinya itu harus memiliki wawasan yang luas tentang pariwisata. Itu sangat-sangat spesifik. Pariwisata dan juga mungkin isu-isu terkini dari apa yang terjadi di Sulawesi Utara. Harus update ya. Harus update harus update. Terus selain pariwisata itu juga pembawaan diri kita. Jadi dulu mungkin Pingkan, jujur Pingkan itu kayak agak tomboy, karena juga pemain basket kan? Gitu Kak. Jadi karena agak tomboy, jadi pembawaannya juga harus mungkin sekarang harus feminim, lebih calm, lebih queenly katanya kalau pageant lovers bilang. Jadi harus tahu membawa diri dengan baik, karena jujur kalau udah di pemilihan duta daerah kita itu akan berjumpa atau nanti ketemu dari petinggi negara yang paling tinggi sama sorry to say rakyat atau yang di bawah rata-rata ekonomi gitu. Jadi kita harus tahu membawa diri, terus jangan sampai terlihat sombong atau apapun itu seperti itu. Karena jujur Pingkan juga pernah memang berhadapan langsung, memang bicara langsung sama presiden waktu itu. Itu kapan tuh, Ping? Waktu presiden datang ke Sulut dalam rangka kalau nggak salah itu membagikan akta tanah.
Oh iya, waktu itu. Itu ingat. kalau nggak salah tahun 2019 deh. Iya. Gitu. Jadi waktu itu Pinkan yang mendampingi. Jadi bawa-bawa akte terus memang bisa langsung memang face to face sama Bapak Presiden Jokowi. Itu luar biasa. Itu bangga banget sekali. Sih, Kak. Iya, betul. Apalagi saya aja kalau walaupun ya cuman sama gubernur atau bahkan bupati udah seneng. Udah apalagi sama presiden. Jadi kalau bupati sama gubernur malah kita udah udah biasa. Udah biasa ya. Karena, foto biasa betul. Atau di sebelah mereka jadi pendamping itu. Aser atau apapun itu penerima tamu pasti ketemunya sama mereka lagi gitu. Tapi yang memang Pinkan rasa bangga banget itu memang harus berhadapan langsung sama presiden terus bisa ngobrol. Itu luar biasa sih, itu luar gugup biasa. Gak tuh? Gugup banget Kak, gugup jujur gugup banget sampai sakit perut waktu itu Kak. Itu jujur sampai sakit perut. Memang ya kalau kita gugup ya biasanya tuh dari sini oh my god. Gak apa-apa. Yang penting jadi pengalaman luar biasa banget nih Pink. Yang gak bisa dilupain. Pinkan bisa ceritakan nanti di anak Pinkan nanti. Iya, betul. Nih Mama udah pernah ngobrol loh sama Presiden Jokowi. Dari situ juga kita harus meyakini kalau perempuan itu ya udah kita pede aja, percaya diri, confidence. Karena kalau kita juga kurang percaya diri, gimana ya nanti tanggapan orang. Kalau biasa orang Manado bilang kiapa ndak ada hidung songana biasa begitu tuh. Betul dari situ ya udah kita perempuan ya udah percaya diri aja. Yang penting seperti yang Pinkan bawa tadi, yang penting pembawaan kita juga harus kita jaga, kita sopan, kita santun sama orang lain. Bukan cuman ketemu sama Pak Presiden aja. Tapi orang. Dari semua orang yang kita jumpai tetap kita harus membawa pembawaan yang seperti itu. Jangan melihat karena orang di atas ya harus seperti ini, terus orang di bawah ya udah nggak boleh gitu ya. Kalau orang Manado bilang jangan japane enteng orang. Betul. Saya setuju. Oke, baik. Kayaknya ini Pink yang ditunggu-tunggu. Aduh. Itu kan tadi yang dari awal ya. Iya. udah bisa ketebak ya. Udah. Oke, Sobat Munti ini saya kasih aja informasi. Semoga juga bisa dilancarkan. Doa saya begitu. Amin. Dan saya yakin juga beberapa teman-teman Pinkan yang udah tahu pasti mengharapkan yang sama juga. Dan Sobat Munti ini Pinkan Abigail ini adalah utusan Sulawesi Utara untuk mengikuti Putri Indonesia. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan sekali. Dibukakan jalan untuk sampai ke kancah nasional. Mantap, Pink. Memang nggak kepikiran sampai situ, tapi memang ada beberapa tawaran dan puji Tuhan Pinkan udah apply, udah daftar. Di ajang pemilihan Putri Indonesia 2021 dan 2022 karena perhelatannya nanti akan diselenggarakan tahun depan. Gitu. Karena sebenarnya tahun ini cuma karena PPKM waktu itu diperpanjang, masih ketat diperpanjang. Betul. Jadi audisi sama pemilihannya ditunda menjadi tahun 2022 gitu. Oke. Bisa nggak Pinkan ceritain sedikit aja kenapa gitu? Karena beberapa dari kita juga wah Pinkan kenapa nih bisa Pinkan gitu? Karena kalau tadi Pinkan bilang nggak kebayang gitu ya. Kenapa sampai finally pemerintah Sulawesi Utara memilih Pinkan? Oke, jadi kalau Pinkan sendiri waktu itu jujur memang bingung waktu itu. Waktu itu kok Pinkan waktu itu. Cuma kan memang ini audisi terbuka. Jadi siapapun yang dari Sulawesi Utara juga mau apply sebenarnya bisa. Bisa. Jadi itu mungkin dari kemauan diri sendiri sih Kak. Jadi waktu itu Pinkan jujur waktu dibilang ayo ikut, waktu itu Pinkan aduh jangan dulu stokang. Kalau udah mau bilang orang aduh jangan dulu stokang lupa kita masih belum pantas tuh ya. Atau mungkin masih harus banyak belajar. Jadi waktu itu masih enggak, waktu itu masih jadi ada beberapa orang yang kasih Pinkan keberanian untuk apply waktu itu. Siapa tuh yang membuat Pinkan untuk berani? Ya udah, yang penting saya coba, saya yakin saya percaya diri. Ada officialnya Pinkan, ada teman-temannya Pinkan, ada beberapa orang ada juga dari keluarga, ada yang orang dari Jakarta juga yang menawarkan. Jadi
Waktu itu Pinkan oke, ya udah coba aja. Jadi maksudnya lolos atau enggak ya udah, yang penting Pinkan Coba udah memberikan ya. yang terbaik gitu. Dari situ Pinkan memberanikan diri untuk ya udah Pinkan nanti coba apply dulu apapun yang Pinkan bisa, Pinkan coba. Terus hari demi hari kayak banyak yang dukung, mulai banyak yang dukung. Jadi waktu itu Pinkan juga udah semangat. Oke, ini nggak bisa cuma main-main, nggak bisa cuma cuma ikut aja ya udah. Jadi waktu itu udah ada beban sendiri karena ini udah banyak yang percaya, udah banyak yang dukung waktu itu. Tapi memang jujur sebelum itu kan Pinkan kayak ya doa dulu, kayak memang harus kita awali semuanya dengan doa. Betul. Jadi Pinkan waktu itu berdoa, ini memang kalau memang jalannya Pinkan, Tuhan tolong buka jalan. Memang setuju. Tuhan memang berikan jalan, memang ini untuk Pinkan. Ya puji Tuhan, waktu seiring berjalannya waktu itu memang out of nowhere itu orang-orang yang menawarkan, Pinkan ayo photoshoot, ayo gini. Jadi tanpa Pinkan rencanakan, Pinkan yang hubungin orang-orangnya, mereka yang datang, yang menawarkan. Jadi Pinkan memang luar biasa sekali. Berarti memang mungkin Pinkan harus fokus di sini. Gitu. Betul. Jadi kayak contoh waktu Pinkan apply Putri Indonesia kayak semuanya lancar. Terus waktu mau malah apply PNS malah nggak lancar. Jadi waktu itu kayak pikir 2 kali loh, kok bisa kok gini. Jadi kayaknya ya memang jalannya Tuhan mungkin di Putri Indonesia gitu. Padahal waktu itu keinginan besar, maunya yang biasa. Udah cukup pemilihan, udah cukup pageantry-nya. Jadi udah mau fokus ke self development diri sendiri dulu di pekerjaan. Soalnya Pinkan juga udah lulus kan. Jadi mau bekerja dulu kayaknya, mau menghasilkan cuan. Istilahnya seperti itu. Itu. Jadi waktu itu pas mau apply malah yang lancarnya di KPI. Jadi ini gimana, kayaknya memang udah jalannya sih. Waktu yang ke PNS kayak lebih banyak halangannya, banyak berkas-berkas yang nggak waktu itu memang nggak lolos berkas. Jadi dari awal aja udah ketutup nih jalannya. Jadi ya udah Pinkan fokus ke PI aja. Semuanya. Jadi kalau untuk ke PI itu harus ada advokasi. Jadi Pinkan bikin advokasi sama teman-teman. Teman-teman juga puji Tuhan itu support. Jadi sampai saat ini masih menjalankan gitu. Iya, emang gitu ya, Ping. Kalau saya juga pribadi, kalau ada 2 pilihan yang mungkin menurut saya dua-dua mau nih di sini. Tapi kita meminta doa sama Tuhan. Iya, betul. Ya, pasti Tuhan akan kasih yang terbaik untuk kita. Kalau ya seperti Pinkan bilang tadi di PNS ya belum, nanti coba berikut. Iya, betul. Kalau di sini di ajang pemilihan Putri Indonesia, semoga juga dengan harapan semoga dilancarkan semuanya, Ping. Amin, amin. Dan sampai tahun depan, sampai di ajang pemilihan nanti, semoga juga kita juga masyarakat Sulawesi Utara, saya yakin nggak harus menuntut juga Pinkan untuk harus jadi juara 1 mungkin ya, nggak menuntut banyak. Tapi kayak yang kami harapkan, karena ini juga sudah mengharumkan nama Sulawesi Utara, pastinya dalam ajang pemilihan ini yang kita harapkan Pinkan bisa memberikan yang terbaik. Amin. Cuman itu sih sebenarnya yang kita harapkan, yang saya harapkan juga. Saya tuh ketemu Pinkan tuh minggu lalu ya, Ping ya. Minggu lalu. Minggu lalu tuh wah keren banget, betul. Karena kan lalu sempat talk show kan. Ya nanti selesai talk show kok baru dibilang gitu ya. Waktu itu baru dikasih info sama Arwin. Sama Arwin ya. Oh iya, kenapa nggak dibilang dari tadi gitu ya. Wah ini dan finally terima kasih juga untuk Pinkan sudah bisa datang di sini. Sama-sama. Udah juga kasih pelajaran ya untuk kita sebagai perempuan. Ya itu satu yang nggak bisa, yang sangat saya ingat dari ketika kita mulai talk show dari awal, yaitu jangan terlalu insecure. Iya, betul. Jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Betul. Sama apa tadi itu, Ping? Yang parameter pemilihan kalau 4B. 4B ya, behavior betul. Ya tadi ya. Behavior. Kalau cantik,
kayaknya walaupun cantik mungkin ya, semua orang atau semua wanita itu cantik. Iya, betul. Tapi kalau ini ya mungkin attitude-nya kurang bagus, gimana? Ya itu adalah salah satu penilaian yang kalau menurut yang kan tadi mungkin nanti jadi minus ke diri sendiri ya. Jadi kalau di pemilihan itu, contohnya kayak Pinkan mau maju ke pemilihan Putri Indonesia, terus nanti ada kompetitor lain yang dari Sulawesi Utara juga yang apply. Kalau misalnya udah insecure sendiri sama diri sendiri, aduh dia ikut nih, udah aduh Pinkan kayaknya udah insecure nih karena pesaing saya udah yang pesaing itu. yang ini kayak gitu. Jadi menurut Pinkan jangan berpikir seperti itu. Masa baru di kompetisi daerah aja, contoh udah 3 orang yang mau ikut ke pemilihan Putri Indonesia atau audisinya aja dulu udah insecure kayak aduh kok dia udah lama nih aku persiapan gini terus tiba-tiba ada yang satu yang mau daftar juga jadi insecure sendiri. Jadi ini baru 3 orang loh pesaing kamu di daerah sendiri. Kamu aja yang tahu diri kamu itu gimana, kompeten kamu atau diri kamu itu sehebat apa, masa masih mau insecure sama yang lain gitu. Baru 3 orang, apalagi kalau nanti kamu ke pemilihan nasional, ke memang karantina ketemu sama se-Indonesia kayak 30 berapa provinsi. Terus kamu mau berkompetisi gimana caranya kalau dari daerah aja udah insecure sama diri sendiri gitu. Jadi semua porsi mungkin atau apapun itu udah Tuhan atur. Betul. Berkat itu udah Tuhan yang memberikan. Jadi kamu mau lolos atau enggak, yang penting kamu itu udah memberikan yang paling terbaik gitu. Udah memberikan yang paling terbaik. Betul. Oke, Ping. Kayaknya udah di menit ke-40 nih. Enggak berasa ya? Enggak berasa. Mungkin bisa Ping kan langsung kasih closing statement, sama mungkin Ping kan kasih inspirasi ke perempuan-perempuan yang sementara mendengarkan Radio Montini di sore hari ini. Ayo, perempuan pasti bisa, jangan insecure dan lain-lain. Silakan, Bing. Betul. Jadi untuk teman-teman yang nanti nonton juga dengar Radio Montini, kiranya semua percakapan kita tadi ya Kak boleh bermanfaat, boleh jadi berkat untuk teman-teman semua. Dan yang pastinya jangan pernah insecure sama diri kalian sendiri. Kalian yang tahu kelebihan kalian, kekurangan kalian itu semua seperti apa. Jadi jangan pernah membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena pasti kalian itu punya keunikan masing-masing dari diri kalian sendiri gitu. Terus pembawaan diri kalian itu dimanapun, Pinkan itu hanya menyarankan kalau bisa itu boleh be kind sama semua orang, semua strata itu jangan pernah membeda-bedakan orang, itu yang paling penting. Sama pembawaan diri, terus behave kalian, mau ke diri kalian sendiri, ke lingkungan, pekerjaan, keluarga, sama sampai keluar circle kalian, itu harus lebih, kalau bisa lebih pure atau lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Gitu. Itu aja. Jadi mungkin semua perempuan jangan pernah insecure. Pembawaan diri itu harus lebih baik dan lebih baik lagi tiap hari. Dan juga mungkin selalu bisa menjadi berkat dimanapun kalian berada gitu. Setuju. Makasih, Ping. Makasih Kak, luar biasa. Oke, Sobat Montini, untuk program acara Perempuan Bicara di edisi hari ini di tanggal 9 November di hari ini sampai di sini dulu. Nantikan juga program acara Perempuan Bicara akan hadir untuk Anda di setiap 2 minggunya. Berarti kalau dihitung nanti di tanggal 23 lagi akan hadir untuk Anda semuanya. Dan sebelum closing saya mau kasih semangat juga sekali lagi untuk Pinkan. Tetap semangat, Ping ya. Siap. Untuk teman-teman yang nonton nanti bisa bantu doa, support apapun itu. Pinkan menerima dengan lapang dada, dengan senang hati, dengan hati yang terbuka. Ada yang mau menolong atau apapun itu.
Pingkan terbuka untuk semuanya. Iya, oke. Sukses untuk ajang pemilihan Putri Indonesia Pingkan ya. Jangan lupa jaga kesehatan juga. Iya, betul, jaga kesehatan. Jangan mungkin karena Pingkan sibuk sama pekerjaan, sama nanti ajang Rex Regina juga nanti padat. Betul. Terus nanti kesehatan jadi nomor 2 ya. Setidaknya kesehatan tetap jadi nomor 1 untuk kita semuanya. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kesehatan tuh penting sekali untuk diri kita ya, Ping ya. Cuma itu aja sih yang bisa saya kasih. Iya betul ya Kak. Thank you so much Kak. Oke. Terima kasih Sobat Montini. Saya Ivana pamit dan Pingkan Geolol Sarjana Perencanaan Wilayah Kota. Oke, kami berdua pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.